Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu muka, bermuwajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, yang tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta oleh Ibu siapa kemarin tuh, Ibu Siti ya, Siti Julaiha, untuk mengisi acara di Masjid Baitur Rahman. Saya pikir Makarsari teh kayak itu borokah itu hula. Saya salah. Jadi tawaf 2 kali barusan saya itu. Tapi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ibu-ibu, karena biasanya saya juga mengisi di Masjid Ar-Risalah, ya kan? Ar-Risalah masuk Mekarsari bukan? Bukan ya? Ogali Pawarti itu. Ya. Dan Ibu Siti juga memberitahu, Ustaz cenah Masjid Angger teh acan atos. Wios weh. Atos kena ku ibu-ibu. Ieu sabar urang aya 100 ya. 50. Langkung saurang 10 juta ge cekap atuh. Mohon atuh dari urang mah lepat. Urang mah sok nyebatkeun kieu ya saneti abdi mah sasiereun sabeunyereun iraha nepi jadi beas atuh. Engke deui tong sasiereun sabeunyereun 1 miliareun 2 miliareun kitu atuh jadi badag. Palingan orang mah leutik wae da, ngadoana leutik disasiereun sabeunyereun. Gitu ya. Ini insyaallah selesai. Nya iraha we selesai nama. Gimana kita? Bagaimana kita saja? Ibu tahu siapa yang membangun Masjid Istiqlal? Zaman saha begitu? Itu zaman Bung Karno itu. Ya. Bung Karno itu pada waktu itu membuat Senayan itu, yang sekarang jadi Stadion Bung Karno itu ya. Itu satu, terus membuat Hotel Indonesia, Monas gitu, Istiqlal, supaya terkenal di seluruh dunia. Itu namanya politik mercusuar. Ternyata di perjalanan bangkar gitu. Akhirnya bangkar itu namanya hampir tidak jadi begitu. Panitia lapor kepada Bung Karno, kata Bung Karno, tinggalkan weh lah Masjid Istiqlal mah kene antep. Jadi yang ditinggalkan justru masjid. Kata Bung Karno, jangan ditinggalkan teh masjid. Kata yang begini, tenang saja, masjid mangkege disumbang gara beres, nya we gitu, disumbang beres gitu, ya kan? Oleh karena itu tidak mungkin membangun masjid seperti itu mau dibereskan ke umat, tidak mungkin, begitu. Dan biasanya yang pandai untuk mencari dana, yang pandai ngolokna, biasanya ibu-ibu, begitu, ya. Silakan bisikan ke para suami, Pak. Masjid Baitur Rahman geura tinggal. Atanapi ajak ka dieu Pak, urang
sholat di Masjid Baitur Rahman, suami ajak ke sini, begitu ya, begitu. Nah geuning macan jadi, mohon jantenkeun ku bapak. Barang siapa yang membangun masjid, maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Kabita teu? Sok, namun kabita jadi kenyaannya ya, tong kabita wungkul atuh. Ya betul. Siap. Ini judulnya, sudah tahu judulnya Bu? Belum? Nah, tuh belum. Ini judulnya Wanita Solihah Bagimu Surga Menanti. Waduh, ini cukup seksi sebetulnya judulnya. Baik, Ibu mau jadi wanita solihah atau sudah jadi wanita solihah? Sudah jadi? Oh, lagi proses. Jadi solihah itu keinginan kita atau hanya sekedar cita-cita? Cing tarik atau yakin cita-cita. Sekarang sudah soleh belum? Insya Allah belum. Kumaha atuh ya teh. Baik. Soleh dan solihah adalah tentu saja keinginan setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Cuma karena judulnya memang langsung ke wanita, bahwa wanita solihah bagimu surga. Yakin bagi wanita solihah dapat surga? Yakin? Pertanyaannya, Ibu tahu syarat masuk surga? Belum? Atau badai ka surga kumaha ari teh apa syarat mah? Mun Ibu pengen ke surga? Ingin. Tahu syarat masuk surga? Apa? Takwa, terus nanti taat kepada suami, tak mimiti ya terus. Yang bagaimana? Akhlak yang baik, bagus. Kalau menurut saya satu syarat ke surga itu mati. Mun maot heula namanya ka surga. Ai ka surga na hayang ai maotna alim di urang. Ya. Baik. Sekarang kalau Ibu menginginkan menjadi wanita solihah, kira-kira siapa idola Ibu? Yang perempuan maksud saya. Siapa? Siti Khadijah, terus siapa lagi? Siti Aisyah, terus Siti Asia, bagiannya. Terus siapa lagi? Maryam. Sok sebatan heula. Nanti kita bukan ketemunya Ibu di mana? Kan banyak idola. Banyak idola. Siapa? Siti Julaiha. Oh, sudah ada di sini Siti Julaiha. Tadi kan sudah. Siapa? Siapa lagi? Sebutkan dulu idolanya. Nanti Ibu kliknya di mana gitu. Ya kan? Sok orang sebatkan Siti Ibu. Siti siapa tadi? Khadijah. Terus Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah istri Rasul ya. Asia. Nah, Asia itu istri Firaun. Mau jadi istri Firaun? Tuhnya cek abi oge. Ya, mata kedari sebatan heula idola teh. Nanti saya sebut, nanti Ibu kliknya di mana? Tilu tah opat? Siti Maryam. Ibu mau melahirkan tanpa suami? Mata kita gagabah nyebat idola itu. Terus 5 Fatimah putra Rasul. Terus namanya 5 atau ari biduan aya 100 na. Siti Masito. Mau Ibu digoreng?
di pembakaran yang sedang ngagolak. Nah begitu ya, sok teras. Siti Masyito, betul. Teras setuju. Yang menggoda Yusuf Siti Julaiha, Bu. Apan abdi atos tadi ngajorobok. Ini Siti Julaiha itu yang menggoda Yusuf. Ibu pada nu eta. Baru 7 sudah sok Siti Julaiha masukkan ke Bapak. Ratu Balkis. Bilqis atau Balkis ya, 8. Terus siapa Hafsah itu? Siti Hafsah, putra siapa? Istri siapa? Istri Rasulullah. Putranya siapa itu? Umar bin Khattab. Ibu ke Siti Hafsah ya. Siapa putra? Oh, Maryah itu. Maryah Al-Qibtiyah itu. Siap. Baik. 10 sekap. Ada lagi tadi? Mutiah siapa itu? Oh iya. Siti Hajar dengan Siti Sarah tuh. Siti Hajar siapa? Yang satu kan 2 istrinya Nabi Ibrahim. Siti Sarah. Oke, siap. Mau yang mana yang saya ceritakan? Tinu 12 itu. Terakhir itu Siti Sarah, Siti Hajar ya. Siti Mutiah saya nggak kenal, tapi ceritanya tahu. Cuma belum diteliti ceritanya benar atau tidak. Ibu mau cerita yang mana? Sok kudu ka tabuh 2 sugan ngadongeng. Siti Asia. Asia Aisyah. Siti Khadijah. Sok, tenan naon 2 cenah tah. Ada lagi? Ayo, biar ibu yang aktif. Abdi mah gampang nerangkeun anak. Sudah. Yang kita kenal saja ya. Yang kita kenal. Ibu kenal Siti Sarah sama Siti Hajar? Ya, dalam cerita. Mereka orang soleh bukan? Soleh. Siap. Jadi kia soleh solihah itu gampang diucapkan, sulit diamalkan. Setuju nggak? Tak gitu. Jangan badai anggar ngebahas solihah. Susah bu, susah ngamalkan anak biwa ngawartosana ti ayeuna. Badai papa itu lah gitu. Siap? Dah ya kenyataannya memang begitu. Oke, siap. Wis mantap. Sambil belajar ya. Kita ambil cerita aja Siti Sarah atau Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Sarah siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Setelah sekian lama menikah dengan Ibrahim, Siti Sarah ini belum punya anak. Bahkan Ibrahim juga sudah sepuh, sudah tua, tapi juga belum punya anak dari Siti Sarah itu. Terus berumah tangga bertahun-tahun. Siti Sarah berpikir, ini Nabi Ibrahim, suami saya, tidak punya anak, padahal sudah tua. Padahal harusnya dari dia itu akan datang keturunan, ya kan? Jadi yang dipikirkan oleh Siti Sarah ini keturunan. Dari saya tidak ada keturunan itu. Maka Siti Sarah memohon dan meminta juga menyuruh kepada Ibrahim untuk mencari perempuan yang lain untuk dijadikan sebagai istrinya tanpa harus menceraikan saya, gitu kan? Jadi siapa yang meminta dan menyuruh suami mencari istri lagi? Istrinya. Gampang, mudah? Sulit atau mudah? Sanggup tuh ibu gitu? Tos paminta mau diteraskan ke aku. Cek abdi ge ese. Ya kan? Mun jang naon nyebutkeun sulit sad entong moal abdi mah. Ayeuna ge wangsul gampang udah. Bade diteraskan mah ya. Aing mah hayo we teraskeun.
Itu tanda orang yang soleh. Nanti saya sebut belakangan ya ciri-cirinya ya. Kang, kita ini kan sudah lama menikah tapi belum punya anak. Sementara Akang harus punya keturunan. Da Akang mah jalmi soleh. Maunya jalmi soleh itu boga turunan. Kan begitu. Ya itu kumaha atuh cek Nabi Ibrahim tuh. Kata Siti Sarah, cari lagi Kang perempuan yang lain. Da Akang teh kasep atuh. Begitu. Maksudnya gimana ini? Ya kan pujian dari seorang istri, maunya no kasep ngan hiji gitu kan? Maunya kasep ngan hiji atau kasep dua, tilu, empat gitu kan? Tuh cenah naon geus amek teh da emang lain naros amek teman. Makanya sejak awal papa itu lah ngobrol bab ieu mah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, atau kadang-kadang disebat Hajar saja cukup, atau kalau orang-orang di luar Islam itu menyebutnya Hagar, begitu. Itu orangnya masih itu juga ya. Dari Siti Hajar mah tidak lama akhirnya punya anak, diberi nama Ismail. Siapa yang merawatnya? Siti Sarah. Alhamdulillah terancam Kang punya turunan, ya kan? Diangkleng-angkleng gitu. Aneh nggak? Aneh nanti kia yang menyuruh adalah madunya kan, gitu. Terus madunya punya anak, anaknya dirawat, diangkleng-angkleng, ya kan, ditimang-timang. Aneh tuh? Soleha banget. Nu mana nu soleha? Yang tua Siti Sarah, begitu. Makanya berat. Saya bilang juga untuk punya anak. Tenang, bapak saya tuh istrinya 3 Bu. Yang bapak saya, bukan saya, bapak saya. Bukan. Ini ceritanya begini. Istri yang pertama, dari istri pertama bapak saya itu tidak punya anak. Terus istri yang kedua, yang ini ibu saya, mamah saya gitu. Punya anak kahiji, merawatnya siapa? Tah nu kahiji, orang Garut. Mama kadieukeun we cenah di Garut orang rawat sampai dewasa. Sampai menikah, punya anak. Sekarang sudah meninggal. Begitu. Ini yang kedua ibu saya kalau yang kedua. Jadi kalau yang pertama tidak punya anak, ngambil ibu saya. Kalau yang ketiga CLBK. Jadi tilu. Terus tak ngibatkeun berarti Ustad mau henteu kitu. Saya mah bukan mau, cita-cita. Artinya kok ibu ketawa sih? Ibu kalau bertanya ke saya, Ustaz badai nyandung, badai abdi mah. Kayak sekedap, tong akan nerjemah sendiri. Kenapa mau? Saya ingin mendapatkan kebaikan. Kan bercita-cita. Cuma persoalannya laksana tidak persoalan. Gitu ya. Makanya ke istri sekarang, istri yang ke-1 dengan hiji-hijina nu kaina oge. Baru 1. Sebelum menikah dulu saya mengajukan 2 pertanyaan. Kalau Anda mau nikah dengan saya 2 syarat. Daek diajak sangsara tuh gitu. Karena saya tidak kaya. Gitu. Jeung kasawangan teh madesu gitu. Masa depan suram gitu. Ya. Yang kedua, saya mengatakan bapak saya itu istrinya 3, suka ada orang yang mengatakan suka jadi turunan. Siap dimadu tidak? Begitu. Istri saya mengatakan 2 anak teu siap, diajak sangsara teu siap, diajak di madu tidak siap. Tapi kalau ini takdir Allah, mari kita hadapi. Tah eta mah jawaban santri, kita nikah. Begitu. Diajak sangsara kerasa bodoh entong atuh tong daek diajak sangsara tuh. Gitu. Tapi lamun sangsara, hayu kita jalani kalau ini takdir Allah, begitu ya. Itu kuncinya gitu. Makanya
Saya bilang, oh sudah, ini pasti jadi istri saya. Begitu. Teh Ina langsung si Uminya, mohon si Umi. Boleh tanya saja, ya. Duikeun ka ayeuna hiji we, lain naon abdina eueuh kawani, kitu bungkul sebetulna mah. Jeung teu aya nu bogoheun deui, iwati si Umi we hiji nu bogoheunna teh gitu. Eta ge uyuhan gitu. Sudah, kita kembali dulu. Tadi Siti Saroh malah menyuruh suaminya untuk menikah lagi. Pertanyaannya bertentangan dengan hatinya? Bertentangan, Bu. Da Siti Saroh ke istri sami, perasaannya sami, manusia sanes robot. Perasaannya sama. Tapi bagi Siti Saroh bukan ego sendiri, tapi umat yang harus diperhatikan melalui Nabi Ibrahim, begitu. Menikahlah, punya anak namanya Ismail. Oh, dia oyong-oyong, tiap dinten geus ku ece weh urang urus di lapan dan sebagainya, kira-kira begitu. Tapi lambat laun muncullah rasa cemburu, begitu ya, yang luar biasa. Setan teh tuh, setan mah disebutnya ngadodoho. Ngadodoho teh naon bahasa Indonesia? Apa ya, menunggu-nunggu, cari celah begitu. Nah, akhirnya Kang cenah diemot-emot, abi jadi tegenah lah gitu. Ari Akang menigu mira dengan istri yang baru punya anak, sementara saya dari saya abdi mah teu boga wae budak gitu. Coba hoyong nyai kumaha tuh, kata Nabi Ibrahim, Kang silahkan bawa aja anak dan ibunya ke satu tempat yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Kamana cing? Duh kak kumaha Akang? Ta eta ngawitanana Nabi Ibrahim apa istilahnya? Sampai ke Mekah yang sekarang itu. Akhirnya dibawalah Nabi Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke tempat antah berantah. Ari antah berantah teh tina entah, tidak tahu. Orang Sunda bilang hara-haraeun, jauh sekali perjalanannya. Ada yang mengatakan dari Irak gitu, ya, dari Irak perjalanannya. Sampailah ke satu lembah yang wala insun wala syai'un, tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada kehidupan. Teu aya tukang seblak-seblak acan. Bahasa tuh aya, bahasa aya teh. Oh aya teh dari aya. Simpen leos si Ibrahim teh geura teu ngobrol heula, teu naon, jabat teu mekelana naon lah. Sementara meninggalkan seorang perempuan dan seorang anak yang masih kecil. Gitu, simpen leos. Dah Siti Hajar ge atuh perempuan, Ibrahim, kamu hendak kemana katanya? Juga lewas wae sangeunahna gitu. Tadi gugu terus aja, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di daerah yang tadi wala insun wala syai'un, tidak ada orang dan tidak ada sesuatu. Terus we teu diliuk-liuk acan. Akhirnya diubahlah pertanyaannya oleh Siti Hajar. Ibrahim, mun urang mah Akang pami aya nama bahasa urangnya Kang, ari ieu teh parentah Allah bukan begitu. Baru Ibrahim berbalik. Jadi Nabi Ibrahim kalau ditanya mengenai duniawiyah tara digugu, tapi ketika pertanyaannya pertanyaan tauhid baru berbalik. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah begitu? Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am," iya katanya. Kata Siti Hajar, silakan. Kalau ini perintah Allah, jog akan reka mana oge. Allah tidak akan menelantarkan. Dua tah sangam teh ibu kitu. Tuh cek abdi oge bareurat. Jadi ai naon ai judulna mah gampang, cuma melaksanakannya yang sulit. Sok ibu mah telat gaji sabulan wae oge murukusunu. Murukusunu itu apa ya?
amak-amakan begitu ya. Tanah pikiran ngasih uang saja juga berbeda begitu ya. Gitu. Sementara Siti Hajar ditinggalkan di satu tempat saja, berileho segera. Nah, sekarang perjuangannya kita tahu dalam manasik itu ada sa'i. Sa'i itu dari Safa Marwah, gitu ya. Berapa kali? 7 kali. Jadi kalau 7 kali berawal dari Safa, berakhir ke Safa lagi atau ke Marwah? 7. Ke Safa lagi. Safa Marwan. Dari Safa ke Safa gitu. Safa Marwah gitu. Ke Safa lagi. Kalau sa'i. Iya. Salah, Bu. Dari Safa nanti berakhir di Marwah, itu yang disebut dengan 7. Jadi 7 itu sanes 1, sanes gitu. 1, 2, nah begitu ya. Jadi berawal di Safa, berakhir di Marwah. Sekarang Safa Marwah itu ada apa? Lampu hijau. Ya kan? Lampu hijau dengan lampu hijau. Untuk laki-laki di antara lampu hijau itu bergegas. Ya kan? Romal namanya itu, lari-lari kecil gitu. Kalau perempuan tidak. Ini yang lucu dikit ya, mengkol sedikit. Kemarin saya umroh bawa jamaah, saya sudah sebutkan sejak manasik. Begitu di sa'i, saya bilang begini, ketika mau umroh saya bilang begini, Bu, Pak, ikuti saya ya, ikuti saya. Saya pakai sal yang agak buricak burinong begitu, biar kelihatan. Ini saya pakai sal ini ya, biar ibu dan bapak melihat saya. Paling tidak kalau ibu dan bapak melihat saya, bapak dan ibu merasa tentram. Oh, Ustaz Wahyu ada gitu, atau paling tidak masih hidup lah kira-kira gitu. Ikuti saya. Ya Ustaz katanya. Ya, jangan banyak bertanya ya. Gitu. Yuk, siap keliling, tawaf dan sebagainya. Setelah tawaf, Ustaz sa'i, tenang, toh maka sa'i capek, Bu, telah. Duduk dulu begitu. Sok, Bu. Dari teh hese setahun lagi belum tentu. Tak, ya nama Ka'bah nage aya di dia. Gitu. Minum dulu, setelah itu sa'i. Ayo sa'i yuk, ayo ikuti saya ya. Nah, ini yang lucu itu begini. Yang hijau itu, yang lampu hijau. Begitu lampu hijau saya nunjuk, begitu maksudnya untuk laki-laki di lampu hijau itu lari. Pas saya nunjuk, pas lingali katu, pas kena rarunyuk. Nah itu saya mau astagfirullahaladzim, saya yang salah itu. Saya yang salah, maksudnya memberitahu gitu. Tuh ditinggal itu karena rarunyuk paingan atuh. Mungkin saya mengakui aduh salah. Paingan ai jamaah mengikuti robana karena suka nu kitunya yang ditungtun sampai aya Pancasila tadi tempat sa'i coba. Sampai kemarin mah ada yang lagu salawatan tapi langgamnya langgam dangdut aya sampai begitu, ya kan? Jadi nuturkeun we gitu, ya kan, seperti itu. Nah, setelah itu saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa yang paling berkesan? Rata-rata yang paling berkesan dan ceritanya menarik adalah sa'i. Saya bilang kenapa? Karena saya membayangkan perjuangan seorang ibu. Kenapa ada neon dengan neon yang hijau untuk lari? Mun urang mah kieu Siti Hajar teh mencari air begitu. Itu aya cai terus lompat gitu, bergegas. Terus bergegas teh geuningan lainnya gitu kira-kira kalau bahasa orang. Sampai sana ditinggali ditinggali pas balik jika itu lari lagi antara neon hijau dengan neon hijau teh itulah. Sampai akhirnya nanti Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan seorang ibu untuk menghidupkan anaknya, begitu. Akhirnya oleh Allah diberi hadiah bernama Zam-Zam, ya kan? Sok pangetangkeun ku ibu engke di bumi berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun, Zam-Zam sampai sekarang tak pernah habis, begitu. Ya.
Yang tadinya tidak ada orang dan tidak ada sesuatu pun dengan air itu menjadi magnet datang. Yang jadi juragannya adalah Siti Hajar dan Ismail. Tuh, dah Allah mah gampileun atuh. Gitu. Nah, ini perjuangan seorang ibu untuk menghidupkan atau menghidupi anaknya. Oleh karena itu, suka ada pertanyaan begini, apa bedanya orang tua mengurus anak, anak mengurus orang tua? Cok naon bentena? Naon bentena indung bapak ngurus budak jeung budak ngurus ibu bapak? Nya leres kan kurang meyakinkan. Sudah katanya begini, kalau orang tua mengurus anak supaya hidup, tapi laun anak ngurus orang tua supaya mati. 1 juta ente ongkos ti anjeunna cenah, tapi manehna teu 1 juga. Ya sudah, jawaban saya saja. Kalau orang tua mengurus anak supaya hidup, tapi kalau anak mengurus orang tua supaya mati. Ibu setuju nggak? Ente mau dibuktikan? Atau engke dewe ngonang abdi deui kita sakali deui? Sok contoh geura. Kalau anak ibu sakit, ibu pan ngadoa anak ya, semakin hari semakin sakit, semakin bertambah. Ibu ngadoa anak kan benten? Ya Allah, jangan ambil nyawa anak saya kan? Abdi, wah ya Allah nyawa abdi. Berarti supaya anak hidup. Sekarang balikan anak ngurus kolot, ya Allah tong diganggayong cenah pun bapak jeung pun biang teh engalkeun we titah maot leres. Bukan? Eta mah alasan nyebut terbaik mah. Ya Allah berilah yang terbaik untuk ibu bapak saya yang sedang sakit. Maksudnya mah nitah paeh teteh saudara. Tos emotane ku nyalira nya. Itulah perjuangan seorang Siti Hajar yang sekarang masih terasa berat. Urang mah kirang gaji sakedik wae oge protes dan sebagainya. Tos sakitu dalam teuing atuh. Janten kumaha atuh. Baik, sekarang saya kasih satu kisah lagi ya. Silakan ibu yang simpulkan. Jadi soleh teh kumaha da. Oke, saya tanya terakhirnya. Ada seorang pemuda namanya Sabit bin Zuto. Kita sebut Sabit saja ya biar mudah. Dia itu sedang bepergian. Ini ceritanya di Irak. Sedang bepergian, terus dia itu merasa lapar. Ternyata di sungai itu ada apel. Dia ambil. Karena lapar dia tidak mikir juga habak we di imam. Begitu setengahna ngahulang ari ieu apel nu saha. Walaupun memang sudah hanyut di sungai. Ngahulang eta Sabit itu kumaha ieu cenah pasti aya tangkalna, ada yang punyanya. Bagaimana kalau yang punyanya tidak ridho? Akhirnya Sabit memutuskan saya harus kembali atau mencari orang yang punya apel ini, kebunnya di mana. Akhirnya kembali mengikuti arus sungai, ditelusuri. Oh ternyata ya ia tanyakan, saya bukan cenah yang punya apel ini si bapak itu cenah tuh, padahal jauh begitu. Akhirnya bertemulah dengan si bapak itu. Bapak, saya ini menemukan apel, betulkah apel ini milik dari pohon yang bapak tanam? Betul katanya. Tadi teh abdi teh lapar terus terang begitu. Akhirnya saya makan, cuma pas setengahnya bingung. Ini adalah kepunyaan seseorang yang belum tentu halal.
saya datang ke sini, saya minta untuk dihalalkan, gitu. Jawaban si bapak di luar dugaan, tidak bisa. Saya tidak akan menghalalkan apel yang telah engkau makan. Ah tuh pak lah piangan ge setengah pak, setengah itu setengah deui da moal yang ngadaek ngadahar kan, kira-kira begitu ya. Kata si bapak tidak bisa. Pokoknya saya tidak bisa untuk menghalalkan apel yang sudah kamu makan. Sekarang begini aja Pak, nego dengan saya, supaya bisa halal apel ini, apa yang saya harus lakukan? Atau syarat yang Bapak akan ajukan, insya Allah akan saya penuhi, asal apel ini halal. Begitu. Mengkolah sakediknya, kira-kira di apel sabaraha nu pangmahal nak, begitu. Sebut saja 20.000, ya kan? 20.000 oleh pemuda itu mah dianggap sesuatu yang berbahaya kalau belum dihalalkan sehingga masuk ke dalam perutnya, begitu kan? Pokoknya tidak bisa saya halalkan. Kata si pemuda, sok atuh kasih syarat. Boleh, kata si bapak, syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Yes, genoh atuh. Coba apa dihalal, jadi dia menikah gitu. Kayaklah cenah tong atoh. Anak saya itu bisu, tuli, buta, lumpuh. Anjir, loba-loba teuing. Asa jadi emong. Kira-kira begitu ya, nu tadina atoh kitu juga hulang. Waduh, berarti saya harus menikah dengan perempuan yang cacat. Ngahulang, kumaha cenah sok? Ai hampang mah moal jadi syarat atau cenah gitu. Kira aduh, ya kumaha apal dan sebagainya. Dalam riwayat lain mengatakan saya minta tempo lah semalam untuk berpikir atau udah kapikir atau bisu, tuli, lumputa, lumpuh, diajak ngobrol hese. Diajak WA-an geus moal bisa we eta mah gitu. Diajak jalan-jalan ka mall mah tiasa da lumpuh. Kabayang atuh semalaman dia berpikir, aduh kumaha antara apel perempuan menikahi apel nikah dan sebagainya. Tapi karena keimanannya yang tebal dari seorang pemuda itu, akhirnya besok mengatakan deal lah baik janten mah abdi mah gitu. Wios nyaan ya. Kata anak bapak ini disebutkan tadi teh mau cenah. Ya daripada apel teu halal gitu, biarlah saya berkorban. Akhirnya singkat cerita dilakukanlah upacara pernikahan. Kalau di Arab kadang-kadang dulu pernikahan tidak dihadiri dengan perempuannya ya, dan diwakilan oleh orang tuanya, terkedah ditinggali perempuan nama. Begitu sah, sebab yang menikahkan walinya bapaknya, begitu. Kan perempuannya tidak usah ada dulu ya itu. Sebut saja ketika malam pertama datang ke kamarnya itu si Sabit itu, pemuda itu mengatakan Assalamualaikum. Ternyata di dalam ada yang mengucapkan Waalaikumsalam dengan suara yang merdu. Wah, berarti salah kamar ya abdi. Karena kan kata bapaknya bisu. Mohon maaf Neng, katanya Akang salah kamar. Tidak, Akang tidak salah kamar. Silakan duduk. Apa yang dikatakan oleh bapak saya tentang perempuannya? Perempuannya katanya bisu, tuli, buta, lumpuh. Betul, bapak saya tidak berbohong. Sebab bapaknya mengatakan begini, nanti menerangkan yang dimaksud bisu itu bukan tidak bisa bicara, tapi dia tidak mau bicara kecuali yang hak saja. Begitu. Bukan buta dalam pengertian tidak melihat, tapi dia tidak mau melihat sesuatu pun kecuali yang hak, yang diridhoi oleh Allah. Tuli bukan berarti tidak bisa mendengar, tapi maksudnya adalah dia tidak mau mendengar sesuatu yang batin, tapi dia hanya mau mendengar sesuatu yang hak saja. Begitu diterangkan. Lumpuh artinya bukan tidak bisa berjalan, dia hanya mau berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Eta teh abdi. Itu yang diterangkan oleh
Bapak itu pek teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Geulis bawani ngajadi. Nya endah kabina-bina begitu. Begitu. Terus akhirnya menikah, dan menurut riwayat dari dua orang yang pemuda soleh, pemudi yang solehah ini melahirkan seorang ulama yang terkenal, namanya Nu'man bin Thabit. Ada yang tahu siapa Nu'man bin Thabit? Nu'man bin Thabit, Thabit bapaknya tadi yang kita ceritakan, ini anaknya Nu'man bin Thabit. Ada yang tahu? Siapa? Yang tahu ngacung, nanti dapat door prize dari Ibu Siti Julaiha. Nu'man bin Thabit itu adalah nama asli dari Imam Abu Hanifah, yang kita suka nyebutnya Imam Hanafi. Nah itu ya, kan di orang madhab itu 4 ya, Syafi'i, terus Hambali, Hanafi, hiji deui atuh, wih deui atuh sok, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, 4 ya. Nah itu adalah Nu'man bin Thabit, dari seorang perempuan yang solehah, dari laki-laki yang soleh. Tah solehah hati itu tadi didongengkan ku abdi, 1 bisu, 2 tuli, 3 buta, 4 lumpuh. Itu yang namanya solehah. Terus saya sakitu ya. Siap? Terakhir tuh, tos jam 10. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan soleh? Ada yang tahu? Soleh? Kadi boga sok kieu, ya Allah mudah-mudahan pun anak janten jalmi anu soleh. Begitu ya? Setuju gitu? Iya. Jadi soleh itu apa? Soleh itu takwa, taat, terus nanti berbakti kepada orang tua, sok panjang kieu ya, terus nanti membersihkan buruan batur, soleh terus nanti tuh sok sing seueur. Ya siap. Bu Ina we terus nuli menu saja nas soleh apa? Bu, palai kagungan anak yang soleh? Ayo soleh naon? Da apa cenah atuh. Tuh. Soleh itu sesuai. Oh, entah sakitu. Mungkin tuh. Soleh itu sesuai. Kaki saya nomornya 42. Catatnya itu teh dulu gitu teh. Tapi contoh ya mah. Ibu ngasih ke saya 43 lebet, masuklah 43 mah, tapi longgar ya. Pami logor di sada koplok gitu teteh. Diganjel mah jadi teu soleh atuh. Atau ibu ngasih 41, bisa masuk bisa, tapi lecet. Itu. Jadi yang soleh mah nu mana? Sesuai, pas. Nah itu pas. Usan nomor sepatu sabaraha 42, pasian 42, pas. Tah nu masian kitu teh namina soleh. Jadi kalau bersesuaian maka itu disebut soleh. Gitu ya. Badan saya ini XL gitu, ai saruma sami lah, saruma da logor pasti. Ibu ngasih M mau lebet, ngasih L-nya yang banyak, XXXL logor begitu. Nah yang disebut dengan soleh itu adalah sesuai, pas. Pertanyaannya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan yang menciptakanmu, Allah. Gitu.
Cek Allah teh, hei perempuan, da perempuan mah berbeda dengan laki-laki, pakai kerudung, menutup aurat, begitu kan? Mau mengikuti Allah? Siap ya Allah, lah baik. Nah, baik-baik, siap, langsung bikin kerudung, pakai kerudung dan sebagainya. Pertanyaannya, mending berkerudung seperti begini atau mending memakai pakaian yang biasa dipakai oleh wanita pada umumnya? Pakai kaos gitu, pakai Levi's, pakai celana panjang dan sebagainya. Mending nuk itu, mending kita pakai kerudung begini. Bukan, pakai kerudung aja, jangan pakai sar'i. Daib kerudung pasti sar'i. Pakai kerudung, betul begitu. Jadi betah pakai kerudung atau tidak betah pakai kerudung? Betah? Allah gombal. Betah pakai kerudung, sok wih ngawas mau langsung di kaos kaki aya di luhur televisi atuh di kolong ranjang. Oh kok betah? Umi. Usah cenah meuni apal pandi imah ge aya nu kitu teh atuh. Engke kapangin hati lah mereka ngawas di kaos kaki Umi mana nyao atau dang di alungkun langsung gitu kembali ke pakaian kebesaran teh aning daster anu bolongna parantos 17. Ongko cenah betah pakai kerudung. Bukan persoalan di rumah, kedana di rumah ge ditiung we gitu kalau memang betah mah. Kumaha tah? Jadi pada dasarnya sebetulnya kita sedang berkorban dalam tanda kutip melawan keinginan sendiri. Dah hoyong nama bu, ibu ge katingali rambut, ngarah katingali ombak banyu nantinya rambut itu pami diplo atau wah dan sebagainya kan, rebonding dan sebagainya saya tidak tahu lah istilahnya, ya kan? Dah hoyong katingali atau dan nu ditariung kita malah lepek atau dah kitu atau kabeana oge di kumah-kumah ge nya. Benar kan? Ada perasaan ingin menampilkan? Aya bu, aya. Pada dasarnya nu henteu berarti teu normal. Terus rata-rata begitu. Buktinya perempuan itu ingin melihat terlihat lekuk tubuh dan sebagainya. Tapi cek agama jangan. Perempuan harus begini, ya kan? Berarti bertentangan dengan hati kita. Tahdapi surgaeun mah kitu. Surga itu dilawan atau diiming-imingnya dengan sesuatu yang haroream gitu. Surga mah begitu ya. Lamun kita main ke satu tempat, ibu mengeluarkan uang 100-200 ribu tidak ada masalah kan ya gitu. Tapi ayeuna main ke masjid, ibu bawa uang berapa? Ya begitu. Datu mawa duit oke ke masjid mah santai ya kan? Nah itu artinya apa? Surga itu huffat bisyahawat, jadi dengan huffat bil makari, dengan sesuatu yang haroream gitu surga mah. Tapi kalau neraka itu huffat bisyahawat, dihiasi dengan syahwat, sesuatu yang dianggapnya itu indah. Maka kalau ibu mengatakan diri ibu sebagai ingin bercita-cita dengan orang menjadi soleh, maka di depan banyak sekali ujian yang luar biasa. Sanggup? Kalau ibu sanggup, Allah pun nanti akan membantu ibu begitu dan memudahkan untuk senantiasa berada di jalannya. Haroream ngaya kerudung, haroream panas hoyong nama sami abdi ge nganggo lekmong teh kelek katemong. You can see teh you kamu can dapat si melihat, kamu dapat melihat, ya kan? Dah yang mah katingali atuh urang oge dah yang katingali begitu dan sebagainya. Tapi ketika agama mengatakan begini kita turut, maka sebetulnya kita sedang beradu dengan keinginan kita. Kita tundukkan dan kita samakan dengan frekuensi Allah dan Rasulnya. Itulah wanita yang saleh. Terus cekap kita soleh
Ya insya Allah ibu-ibu solehah. Itu gitu abdi moal tiasa uwi. Baik, saya tutup dengan ayat yang tadi. Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi soleh dan solihah itu adalah keinginan dan cita-cita, mudah-mudahan tercapai oleh kita semua sehingga kita semua nanti reuni akbarnya di surga. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita betul-betul nanti menjadi ahli surga. Ibu dan juga Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu. Sekian saja. Luhur sahur bahaya carek nada agung cukup lumur jembar hampura anu ditedak waninggali anu dipamri. Semoga menjadi ilmu dan hikmah bagi kita sekalian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.